Bila misalkan kurang, misalkan jumlah kata kurang ya, kemarin kan saya minta 750 sampai 1000 kata kan gitu. Atau misalkan di situ tidak sesuai atau yang dikumpulkan tidak sesuai, maka mungkin juga akan saya minta untuk mengembalikan. Nah, ini kita contoh ya. Tapi yang di atas 30, misalkan ini ya 35, 40, Bu Sri Sulasminingsi ini, itu juga belum tentu merevisi atau belum tentu memperbaiki. Jadi siapa yang memperbaiki? Yang memperbaiki adalah yang naskahnya nanti saya kembalikan. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah kelar, saya cek semua. Sehingga nanti saya bisa kirim ke Pak Susanto, Pak Ketua Kelas, kemudian untuk direvisi atau diperbaiki. Adapun walaupun memperbaiki Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap nanti mempunyai kesempatan untuk mencapai nilai yang maksimal gitu ya. Jadi walaupun memperbaiki, tapi nanti tetap bukan KKM, tapi nanti tetap nilainya bisa maksimal. Nah sekarang gini, proses remedial dalam pembelajaran ya, khususnya pembelajaran PKN atau pembelajaran apapun pada prinsipnya, itu mestinya kita memberikan bimbingan. Makanya coba ya saya cek di sini, saya contohkan nanti bagaimana cara merevisinya atau bagaimana cara memperbaikinya gitu. Ini coba saya cek, ini punya kalau 95% kemungkinan plagiatnya tinggi sekali nih ya. Saya coba punya Pak Sunu ya. Pak Sunu ada nggak? Ada, Pak. Nggih. Pak Sunu saya coba ya. Dibuka untuk contoh nggak apa-apa Pak Sunu ya. Nggih. Oke. Nah ini punya Pak Sunu. Kita lihat nanti bagaimana cara memperbaikinya atau apa yang harus diperbaiki. Jadi Turnitin ini memang bagusnya Bapak Ibu dia cari betul sumber-sumber referensi yang ada di internet karena Turnitin itu berbayar jadi dia bagus. Nah ini Pak Sunu itu total 86%. 68%-nya ini dari UIN Jakarta ACID. Mungkin dari makalah atau mungkin dari enggak Mas, saya nggak copy paste dari situ. Oh iya, jadi Turnitin itu menemukan sumber yang pertama, Pak. Mungkin Pak Sunu ngopi dari modul. Nah, ternyata di modul itu, ya sumbernya, di modul itu sudah dikutip atau sudah ditulis oleh banyak orang. Maka memang yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah merevisi utamanya nanti bagian-bagian yang ada bloknya. Saya ulangi ya. Nah, saya cek, saya ulangi dulu. Jadi misalkan ini Pak Sunu kan 86, ya ini agak berat, ini revisinya mayor. Jadi mungkin mesti di ini lebih banyak. Kayak ini kan 86. Nah, pada prinsipnya begini. Kalau ini judulnya kan mestinya mungkin sudah banyak seperti ini ya. Jadi mungkin bisa dibikin atau buat judul tertentu yang ya sesuai gaya bahasa Bapak Ibu, tapi setidaknya representasi dari tema. Karena judul artikel boleh sama dengan tema atau berbeda dengan tema asalkan masih sesuai atau dalam ruang lingkup tema. Nah gini, jadi Pak Sunu dan Bapak Ibu yang lain, nanti Bapak Ibu yang merevisi atau yang saya kembalikan itu akan saya kembalikan teks dalam bentuk PDF beserta hasil Turnitinnya. Jadi nanti ada warna-warna blok-bloknya seperti ini. Nah, warna-warna itulah yang perlu Bapak Ibu perbaiki. Nah, ini ya, misalkan ini yang merah ini banyak. Kalau ini kan hak asasi manusia, merupakan pendidikan yang harus. Ini kan nggak ada bloknya. Berarti bagus ini mungkin Pak Sunu ini ngetik sendiri atau mungkin ini Pak Sunu ini tulisannya Pak Sunu betul ini, yang ini. Paragraf ini. Hak asasi manusia merupakan pendidikan yang harus ditanamkan sejak usia dini, utamanya dan seterusnya. Nah ini bagus, ini nggak keblok berarti
Turnitin membaca bahwa ini original. Karena kan kita memang sedang mengejar atau mengerjakan original esai. Lah Pak, lantas gimana yang kalau kita ngutip gini kan nggak bisa ya? Ini kan misalkan undang-undang tentang HAM, pasal 1. Nah itu kan nggak bisa kita parafrase kan namanya ya. Artinya menulis ulang atau menjelaskan ulang satu penjelasan tertentu atau parafrase. Nah kan saya tidak minta Bapak Ibu atau gini ya, filosofinya kita harus tahu bukan berarti semakin kecil persentase Turnitin itu semakin bagus. Oke, saya ulangi. Bukan berarti semakin kecil Turnitinnya itu semakin bagus. Makanya diberikan spare 30%. Itu untuk apa? Untuk mengutip atau kutipan-kutipan yang nggak bisa diparafrase, misalkan undang-undang gitu kan. Atau Pancasila, urutannya Pancasila ya kan sudah kayak gitu. Makanya Bapak Ibu punya porsi untuk sama dengan punya orang lain atau punya siapapun di internet, itu 30%. Jangan lebih dari itu. Jadi yang 70% itu betul-betul uraian atau paling tidak minimal parafrase yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kan di sini memang tuntutannya di PKN itu kita mampu untuk sebagai pengajar PKN itu kita mampu untuk menulis paling tidak itu. Jadi tidak hanya nanti bisa menjelaskan tentang fenomena ilmu atau pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga mampu menulis karena banyak banget gitu kan. Banyak banget sebetulnya bahan itu di internet. Cuma supaya original gimana caranya? Nah, sebetulnya Bapak Ibu itu setiap menjelaskan sesuatu mesti berbeda kok. Jadi menjelaskan bagaimana Pancasila itu lahir misalkan, itu mesti beda-beda. Nah, biasanya beda itu di lisan kan gitu. Jadi sebetulnya tinggal Bapak Ibu ganti aja tuh Bapak Ibu bikin yang lisan itu menjadi sebuah tulisan. Jadi memang pakai gaya bahasa Bapak Ibu. Saya di sini tidak menanyakan tema tertentu pendapatnya Mahfud MD atau pendapatnya yang lainnya enggak, tapi memang pengen tahu pendapatnya Bapak Ibu sebagai seorang guru SD itu kayak gimana. Oke ya. Ini kan yang besar. Jadi kalau yang presentasinya besar itu memang nanti agak mayor revisinya. Jadi agak banyak yang perlu diperbaiki. Tapi kalau misalkan 50 begini ya, misalkan ini Bu Enggar ya 51 Bu Enggar. Mohon izin Bu Enggar saya buka ya. Itu nanti yang direvisi atau yang diperbaiki itu khusus yang ada bloknya saja. Yang nggak ada itu nggak usah diapa-apain, berarti sudah bagus. Berarti kan Bu Enggar ini 51, berarti targetnya menekan sekitar 20% kan gitu. Jadi ini aja kan yang pertama blok UM ini 14, yang kedua JIS Publication ini 8%, nanti tinggal diparafrase. Nah, Bu Enggar, halo, mendengar saya nggak? Iya Pak, mendengar Nah, Pak. Bu Enggar ini nanti misalkan memperbaiki itu misal yang sudah nggak ada bloknya gini Bu ya, sedangkan kepribadian nasional dilihat dan seterusnya ini kan nggak ada bloknya, putih ini kan bersih ya. Nah ini nggak usah diapa-apain, berarti itu udah bagus. Oke. Yang perlu Bapak Ibu, yang perlu Bu Enggar perbaiki adalah ini yang banyak bloknya kayak gini. Nah ini misalkan nomor 2 ini perlu diperbaiki. Caranya gimana? Diparafrase sebetulnya. Jadi bagaimana Bu Enggar nanti menjelaskan ulang tentang isi dari kalimat pokok paragraf ini misalnya. Karena Turnitin nanti membaca 8 kata. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya beri kesempatan untuk memperbaiki sekitar seminggu supaya nilainya bagus, karena pada saat saya memberikan penilaian UT itu harus dilampirkan hasil kerjanya. Makanya sebisa mungkin saya pengennya bagus dan Bapak Ibu nanti bisa memperbaiki. Misalnya gini ya, menggunakan produk-produk hasil karya anak bangsa juga bisa jadi perwujudan menghargai para pengusaha dalam negeri. Kita bisa bikin kalimat menjadi untuk meningkatkan penghargaan pada pengusaha dari dalam negeri, kita bisa memakai berbagai macam produk hasil karya
perusahaan atau UMKM yang berasal atau yang dibikin oleh anak bangsa gitu. Jadi memang tinggal dibalik saja penjelasannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan skills atau keterampilan Bapak Ibu dalam menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Karena tantangannya di PKN itu kita diminta untuk bisa menjelaskan berbagai fenomena. Makanya cara latihannya salah satunya tutorialnya seperti ini. Di PKN khususnya ya. Jadi orang atau siswa nanti bisa tanya berbagai macam hal yang kaitannya dengan kehidupan warga negara, kehidupan dia sehari-hari. Jadi apapun bahkan bisa ditanyakan. Siswa bisa tanya tentang kenapa ada orang jahat, siswa bisa tanya tiba-tiba tentang pemilu, siswa tiba-tiba bisa tanya tentang hukum. Karena memang itu terkait atau ada kaitannya dengan kita sebagai manusia dan sebagai warga negara. Makanya cara latihannya begini. Supaya kita bisa menjelaskan banyak hal. Nah, memang boleh aja sebetulnya kalau Bapak Ibu punya referensi, maka referensi seperti ini, nanti memang akan saya exclude dulu. Saya keluarkan dulu supaya nggak terbaca to read. Makanya saya bilang Bapak Ibu belum tentu yang ini diabaikan aja nanti ya. Jadi yang ini tetap aja ditaruh, yang penting kalau misalkan khusus Bu Enggar nih, misalkan nanti memperbaiki, yang diperbaiki yang banyak atau ada blok-bloknya gini aja diparafrasa. Kalau yang sudah bersih seperti ini misalkan bersih ya, nah ini udah bagus berarti. Jadi tidak perlu diparafrasa atau tidak perlu direvisi. Yang direvisi cukup yang banyak bloknya. Oke, kemudian saya pengen lihat yang ini misalkan Bu Erika nih 14%. Bu Erika bisa dengar saya? Bisa Bapak. Ya. Bu Erika bisa dijelaskan kepada saya dan teman-teman ini bagaimana cara mengerjakannya sehingga bisa mendapatkan Tunitin 14%. Monggo silakan. Ya, saya mengerjakannya itu ya juga melihat apa itu namanya? Melihat sumber nggih, melihat acuan gitu. Kemudian ya apa yang ada di acuan itu saya baca. Kemudian dari pengertian yang saya tangkap, saya tulis kembali menggunakan kata-kata saya sendiri. Oke, jadi pertama baca referensi dulu Bu ya. Setelah itu menuliskannya di sini. Nah, ini kan bagus sekali Bapak Ibu, bahkan ini sudah menjadi artikel sederhana kan gitu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu berminat ini bisa dijadikan sebuah proceeding, tinggal ditambah latar belakang, ditambah metode, ini hasilnya kan sudah. Jadi sebuah proceeding seminar yang mana Bapak Ibu guru masih jarang banget yang punya artikel proceeding seminar ataupun artikel jurnal dan seterusnya. Yang itu nanti berfungsi Bapak Ibu sebagai portofolio Bapak Ibu pada saat besok mau PPG. Jadi nanti dirancang, misalkan setelah lulus UT 2 tahun, habis itu nanti siap-siap mau PPG-nya kapan, misalnya dalam jabatan, nah nanti 3 tahun sebelumnya itu paling nggak sudah punya beberapa publikasi misalnya seperti ini, dicek kembali ya. Jadi tugas-tugas saat kuliah, saat tutorial dicek kembali, ya ini kok bisa saya jadikan jurnal. Bisa, misalkan mau jurnal tentang PKN, bahkan saya bisa membantu Bapak Ibu untuk publikasi beberapa alumni atau kakak kelas Bapak Ibu di UT juga sudah ada yang minta bantuan untuk publikasi, bisa kami publikasikan. Selama memang tulisannya itu tulisan ilmiah, itu kami bisa membantu untuk mempublikasikannya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Bu Erika tadi, karena gini, kalau ada yang bisa seperti ini, mestinya nanti Bapak Ibu semua bisa. Ini kalau kayak gini kan ini word-nya ini sudah 891, berarti kan sudah memenuhi ketentuan. Kemudian turunnya 14%, kemudian yang dibahas juga sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pilihan tema. Sehingga kalau saya ngasih nilai bagus itu, saya bisa ngasih nilai dengan tenang, Bapak Ibu. Sekali lagi, targetnya bukan kecil-kecilan persentase, bukan. Jadi Bapak Ibu 30% itu juga udah bagus, udah keren, udah bagus banget gitu. Karena memang 30% itu artinya yang 70% Bapak Ibu original, paling enggak melakukan parafrase.
tidak copy paste, paling nggak itu. Loh saya nggak copy paste Pak, saya ngetik, tapi dari modul lah, kan sama aja. Jadi kan mestinya kita sebagai seorang guru bisa untuk mencoba menerjemahkan kembali apa yang kita baca. Kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu Erika. Nah saya kira mestinya Bapak Ibu bisa. Cuma kami memahami bahwa tugas Bapak Ibu banyak, bahkan sambil bekerja dan sambil banyak tagihan, sehingga memang perlu meluangkan sedikit waktu untuk mencoba untuk menulis ini. Nah, saya kasih trik Bapak Ibu, karena tidak gampang menulis memang. Kadang-kadang bagi sebagian orang nulis itu nggak gampang. Mohon maaf, suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, saya konfirmasi dengan nggak bisa nunjukin kamera. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Triknya, misalkan saya itu sulit banget nulis karena nggak terbiasa nulis. Oke, Bapak Ibu bisa rekam suaranya, kemudian pakai Google Voice. Ya. Google Notes ada atau Google Voice di situ diaktifkan. Nanti suara kan kalau menjelaskan udah biasa. Apalagi yang tingkat bawah itu biasanya kalau menjelaskan kan bisa runtut itu biasanya. Bapak Ibu yang ngajar kelas 1, 2, 3 itu biasanya menjelaskan tidak cepat-cepat, jadi kalem, tenang, terus lebih runtut. Nah, tapi kalau nulis itu lebih lama gitu kan, karena kan kadang saat nulis itu idenya terjeda karena ngetiknya nggak lancar dan seterusnya. Jadi direkam aja. Nanti nggak kerasa membicarakan tentang hal asasi atau membicarakan tentang problem tertentu di kelas Bapak Ibu atau di sekolah yang pernah Bapak Ibu alami, itu nanti nggak kerasa tiba-tiba udah 800 kata. Jadi caranya begitu. Nanti jadi teks, kemudian dirapikan, dibaca ulang sekali, sudah. Caranya begitu. Supaya tidak merah seperti ini ya. Karena ini merah itu biasanya kalau 50-an atau 60-an, 70-an ini merah ini biasanya memang sama persis dengan yang ada di internet atau terlalu banyak copy paste-nya. Nah, atau bisa jadi misalkan kayak Bu Zubaidah begini 95% bisa jadi copy paste dari internet, atau bisa jadi Bu Zubaidah coba-coba untuk ngetes Turnitin punya sendiri terus kemudian kebaca oleh Turnitin malahan. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya pengen nilainya bagus-bagus gitu ya. Oh, ini dari Al-Khair. Nah, ini Bu Zubaidah dari mana? Bu Zubaidah ada nggak? Oh, tadi nggak ada kayaknya Bu Zubaidah. Bu Zubaidah ada ya tadi ya? Pas ya. Pak Saiful, ada kok. Nah, ini Al-Khair ya, mungkin sudah pernah dipublikasikan juga ini tulisan ini di Al-Khair. Nah, ini kalau ini tadi Pak Sunu, ini mungkin ngutip dari sini. Nah, ini Bu Subaida dari Al-Khair. Ini. Baik, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya untuk TT2 ini supaya lebih bagus sekali lagi nilainya. Dan saya juga bisa mempertanggungjawabkan nilai yang saya pengen ngasih nilai bagus sekali lagi, tapi harus ada lampirannya karena UT akan selalu menagih ini kenapa bisa nilainya 95, 90 atau bahkan kenapa nilainya 60 itu kita harus ada buktinya, tidak kemudian asal memberikan saja. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini, tentang tugas saudara kedua. Suaranya putus, Pak. Gimana, Bu? Suaranya putus, Pak. Ya. Oh iya, di tempat yang lain suara saya Ya. cukup lancar enggak, Bapak Ibu? Di sini lancar. Oh iya, suara saya lancar ya, berarti yang putus. Dari tadi lancar, Pak. Suara saya lancar, Pak. Dari tadi lancar. Oh iya, berarti tempatnya Ibu yang
sinyalnya jelek gitu ya. Kalau di tempat lain semua suara saya putus-putus, berarti sinyal saya yang perlu saya reset. Makanya ini saya tutup kamera karena supaya suara saya lebih jelas. Itu ya. Oke, tapi mungkin mau tanya silakan. Kalau ada yang mau tanya atau tadi yang tidak jelas atau Juga terlewat. mau tanya, Tanya, Ji. Pak. Boleh, Oke, monggo. Siapa dulu, boleh Bu? tanya, Ji. Monggo. Silakan dulu, Bu. Bu Nova atau Nova. saya dulu? Monggo, Bu Nova. Ya, boten. Ya, silakan. Aku Nova hilang ya suaranya. Gini ya Pak, saya mau tanya, untuk Turnitin itu, kuning Pak, Ya, Bu Ning, silakan. J. Ya, Bu. Turnitin itu kan kita ketahui sudah membuat IC. Yang saya ketahui memang IC itu personal pemikiran kita. Tetapi ketika kemarin melihat di tulisan panjenengan harus ada data, otomatis kan kita melampirkan data, katakanlah pengertian. Katakanlah saya mengambil bela negara, cinta tanah air, kemudian kepribadian. Otomatis ketika kita mengambil dari sumber, katakanlah dari Suyono, kita kan berarti kan itu terbaca Turnitin, nggih. Nah, ketika pengertian itu sesuatu yang dikatakan oleh orang lain, apakah harus kita parafrasekan? Itu nih, yang satu itu. Kemudian yang kedua, ketika Turnitin saya 40, ketika yang lain mungkin sama, lebih rendah atau mungkin lebih tinggi, apakah itu juga bisa terbaca dari jumlah lembar yang kita kerjakan? Mungkin yang satu lembar, 2 lembar, apakah sama dengan yang 5 lembar? Terus terang punya saya 5 lembar, gitu. Mungkin apa terlalu banyak atau gimana? Gitu, itu Ya, yang saya tanyakan. Itu. dua, Bu Ning. Kemudian, Jih, Ada yang lagi, silakan. tadi merah itu kan harus diperbaiki. Kemudian tadi saya ada lihat biru, ada warna biru nih. Itu warna biru itu apa maksudnya? Makatan ya, Oh, iya. mungkin Oke, berarti di blognya si tadi, Bu ya. yang diterima. Mungkin yang di blognya tadi kalau merah kan kata-kata yang mungkin kita ambil dari seseorang, katakanlah menurut pengertiannya seperti ini, kan otomatis kalau pengertian itu nggak bisa kalau nggak bisa ya monggo lihat, saya kurang tahu membuat IC itu bisa diparafrasekan atau tidak kalau itu berkaitan dengan data yang ada. Perkataan. Oke. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya, matur nuwun. Gitu, Pak. Ya, saya jawab dulu, Bu Ning ya. Jadi Ji. pertama, data. Nah, data itu sebenarnya saya tidak membatasi, data itu harus kutipan, gitu kan. Jadi ibu bapak kalau punya data yang kemudian dialami sendiri itu juga boleh menjelaskan di IC itu. Misalkan pada saat saya mengajar, saya pernah melihat secara langsung ada pembulian, peristiwa bullying antar siswa. Dan ini kan juga data. Karena di dalam IC ini ya saya percaya Bapak Ibu pernah melihat itu karena saya anggap itu data. Atau saya pernah mengajar kelas 2 dan ada 2 siswa itu yang tidak bisa diatur. Jadi setiap kali saya masuk ke kelas, siswa itu selalu naik ke atas meja, kemudian memukuli temannya. Nah, itu data juga, Bu. Data yang bersumber dari experience atau pengalaman Bapak Ibu sendiri. Maka data itu bisa disebut sebagai data observasi. Karena setiap kali masuk, maka Bapak Ibu itu yang melakukan observasi. Bapak Ibu melihat dan seterusnya. Nah, itu juga data. Nah, tapi kalau misalkan ngutip boleh nggak? Boleh. Boleh mengutip. Maka memang targetnya kan bukan 0% Turnitin. Apabila data itu sulit sekali untuk diparafrase, ya sudah sesuai dengan apa yang data kita kutip. Tapi data itu boleh nggak sih diparafrase? Boleh diparafrase. Parafrase itu merubah cara menjelaskan, bukan merubah isi penjelasan. Ya, misal Litbang Kompas menyatakan bahwa ada 73% pemuda yang tidak mau memilih. Nah, misalnya gitu ya. Nah, boleh nggak sih kita menambahkan atau bukan menambahkan, boleh nggak sih kita parafrase seperti ini? Boleh. Jadi 70%-nya itu tetap 70%, misalnya 70% nggak memilih, 30% memilih. Kita tinggal menjelaskan saja.
Jadi berdasarkan sumber yang saya baca yaitu dari Litbang Kompas yang kemudian melakukan survei terhadap kemauan pemuda untuk memilih. Sebesar 30% mau memilih. Sisanya tidak memilih. Berarti kan 70% nggak mau. Sama aja kan gitu. Artinya parafrase itu sebuah proses menyampaikan sebuah informasi tanpa mengurangi atau tanpa mengubah isi daripada informasi. Jadi isinya sama. Hanya cara menjelaskannya yang berbeda. Nah, kita harus punya kemampuan ini karena apalagi guru itu kan dituntut untuk PTK dan seterusnya. Kemudian nanti disuruh untuk ngutip. Karena kan ada landasan teori. Karena sekarang tuh kayaknya nggak, saya juga heran, saya pengen merubah ini. Seolah-olah guru sekarang itu nggak dalam tanda petik ya, tidak kemudian diperbolehkan atau tidak dipercaya dalam tanda petik sekali lagi bahwa guru itu menemukan sesuatu gitu loh. Jadi para penilai, para reviewer itu selalu tanya, ini rujukannya mana gitu loh. Padahal kadang-kadang Bapak Ibu itu betul-betul menemukan sendiri. Tapi memang ternyata setelah diteliti lebih lanjut, itu yang Bapak Ibu temukan tuh sudah pernah ditemukan orang lain sebelumnya. Kira-kira gitu. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan PTK nantinya, peningkatan atau mau meningkatkan kemampuan perkalian kepada siswa kelas 4 dengan metode atau model pembelajaran tertentu misalnya gitu. Ternyata sudah ada orang yang melakukan itu juga sebelumnya. Maka diminta untuk cari kan, maka nanti ada bab 2, ada tinjauan pustaka misalnya gitu. Nah, dalam menerangkan itu kita nggak bisa copy paste, kita harus menjelaskan dengan bahasa kita bahwa ada orang lain, kita sebutkan namanya, sebutkan tahunnya, itu juga pernah melakukan penelitian seperti ini, dilakukan di mana, di sini dan seterusnya, tahun sekian dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Nah itu bisa dijelaskan. Sehingga boleh nggak sih memparafrase data? Secara umum boleh. Yang tidak boleh adalah mengubah isi data. Itu yang tidak boleh. Karena data adalah sebuah informasi yang valid. Mestinya kan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Jelas 5W1H-nya atau paling nggak jelas waktunya, jelas di mananya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga terkait dengan jumlah banyak atau sedikitnya apa pengaruh? Ya, bisa jadi berpengaruh. Tapi bisa jadi juga menjadi keuntungan karena banyak. Kemudian yang ditunitin itu persentase, artinya persentase dari keseluruhan total. Jadi kalau sedikit tapi yang itu banyak, ya tetap aja dia besar tunitinya. Kalau banyak, misalkan berlembar-lembar tapi yang di copy paste juga banyak, ya sama. Karena ini persentase. Jadi mau sedikit mau banyak, pada prinsipnya persentase yang di dalamnya itu banyak atau ada plagiasi atau tidak gitu. Tapi tentu saja Bu, semakin banyak kalau Ibu ngutip dari beberapa sumber ya mestinya semakin berpotensi akan sama. Makanya nanti perlu melakukan parafrase yang ada blok-bloknya. Nah kalau yang warna biru gimana? Sebetulnya nggak ada masalah. Tapi biasanya yang nomor 1 itu biasanya warna merah. Nomor 2 itu nanti kadang ungu, kadang biru dan seterusnya. Tapi nggak ada masalah dengan warna. Pokoknya yang ada blok warnanya maka perlu diparafrase atau diperbaiki. Gitu aja Bu. Nah gini tapi ini nggak bisa Pak, nggak bisa diparafrase. Ya sudah, nggak usah. Karena spare-nya 30%, bukan 0%. Jadi Bapak Ibu nanti target aja. Nah tapi saya tadi juga bilang, belum tentu yang di atas 30% saya kembalikan. Karena bisa jadi yang kebaca itu kayak tadi judulnya, atau sumber referensinya. Nanti saya keluarkan dulu, saya exclude dulu. Sehingga Bapak Ibu siapa yang akan memperbaiki atau merevisi adalah yang naskahnya saya kembalikan. Nah, beri waktu saya sekitar 1-2 hari. Sudah beres, nanti saya kirimkan naskah-naskah yang perlu diperbaiki kepada Pak Susanto. Gitu ya, Buning ya. Mudah-mudahan. Kak, matur nuwun sekali penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi mungkin, Bu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Bu siapa nih? Bu Enggar, Pak. Bu Enggar, silakan Bu Enggar. Oke. Pak, untuk
Turnitin itu sendiri aplikasinya apa kita juga bisa mencobanya? Apakah itu harus berbayar? Apa ada mungkin yang free gitu, Pak? Setahu saya tidak ada yang free, Bu. Saya juga pakai akunnya UNS dan dibayari UNS, dan Turnitin ini agak mahal, maka tidak usah, Ibu nanti tinggal diperbaiki aja bagian yang perlu. Nanti mestinya udah sesuai kok, Bu. Dan kalaupun nanti kan saya uji lagi, kalaupun memang masih banyak dan masih perlu direvisi, biasanya saya akan kontak Pak Susanto, Pak tolong sampaikan ini untuk diperbaiki lagi. Biasanya saya juga begitu, karena saya pengennya nilai Bapak Ibu itu nanti aman, bagus gitu. Saya pengennya gitu. Itu Bu Enggar. Jadi nggak perlu cek di bahkan website lain, karena itu nanti malah jadi penyebab Bapak Ibu jadi tinggi gitu. Karena coba-coba karena ada di Google kan banyak ya tes plagiarisme apa yang gratis itu, ternyata karya Bapak Ibu tersimpan di situ. Nah, Turnitin malah baca. Kalau Turnitin di sini kan saya setting no repository, jadi nanti nggak kebaca ulang atau nggak auto plagiat gitu. Gitu Bu Enggar. Jadi, Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya Lagi, bahas. Pak. Oh, ada. Saya lagi, Silakan. Pak. Pak. Oh, nggih, bener. Jadi, kemarin kan, kemarin kan saya nyoba iseng gitu. Kebetulan ada teman dosen. Memang kadang kita sering Nah, sharing. Sebenarnya bukan hanya Turnitin ya untuk menjiplak plagiat gitu. Cuma kemarin saya betul. juga penasaran. Tapi bukan teks yang saya tulis di sini. Saya iseng bikin teks sendiri, terus saya iseng masuk Turnitin. Emang apakah kita kan kalau sudah sekali memasukkan data kita, apakah terus mempengaruhi ke data selanjutnya, J? Saya kemarin iseng, Eh, ada yang ya, gratis kemarin Turnitinnya, ya. tapi cuma sekali coba memang, gitu nih. Kalau Turnitin, Makasih. ya kalau Turnitin ini kan berbayar dan dia tergantung settingan yang punya. Misal ini akun saya ya, akun saya sebagai instructor, itu saya akan melakukan setting di sini no repository. Nah, maka nanti nggak terbaca, nggak ada masalah. Jadi walaupun dites berulang-ulang, karya Bapak Ibu itu tidak akan terbaca auto plagiat punyanya sendiri, enggak. Nah, tapi kalau settingannya enggak no repository ini, maka nanti akan terbaca. Jadi tergantung akun instruktur yang membuat bagaimana uji plagiarisnya. Gitu. Jadi lebih baik nggak usah, nggak apa-apa nanti kalau yang memperbaiki ya. Karena nanti kan ada yang saya exclude, mungkin aja yang 30-an atau 40-an itu nggak perlu merevisi. Mungkin juga yang di bawah 30 itu merevisi. Karena misalnya ini turunnya paling 20%, tapi ternyata baru 300 kata membuat itu jadi singkat banget, ya tetap saya kembalikan karena belum sesuai ketentuan. Kira-kira begitu. Jadi belum tentu yang di bawah 30 itu tidak merevisi, dan belum tentu yang di atas 30 itu merevisi. Tapi kalau yang sudah di atas 60, 70 itu ya mestinya merevisi nanti. Jadi tinggal ditunggu aja. Itu Bapak Ibu ya. Memang ini saya tampilkan supaya kita lebih transparan, semua tahu. Tetapi saya juga bilang, Bapak Ibu bisa memperbaiki nilai sampai nilai maksimal ya. Walaupun memperbaiki, nanti perbaiki semaksimal mungkin supaya nilainya bagus banget gitu. Jadi nggak ada nilai batasan KKM. Kalau biasanya kan remedial, terus yang remedial terus nilainya KKM kan gitu ya. Nah saya nggak gitu. Karena kita pakai mastery learning yang ya tuntas aja. Jadi saya kasih tugas yang sama dengan proses bimbingan, tapi kalau hasilnya bagus ya tetap nilainya bagus. Tidak saya ratakan di KKM gitu. Itu Ibu. Jadi Pak, matur nuwun. Oke, ada lagi? Oke, mungkin itu dulu ya. Sekarang kita coba cek hasil kuis yang keempat. Ini agak sulit kuisnya memang, kita mungkin ini kuis terakhir ya. Karena di situ mungkin apa ya? Ada beberapa kata atau beberapa statement yang ada di modul dan atau dibahas oleh Bapak Ibu sendiri di LK. Ada juga yang saya coba kembangkan supaya untuk memudahkan saya melakukan penjelasan.
Bentar. Saya cari linknya dulu. Ini. Jadi hari ini nggak ada kuis nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ini bahas kuis 4. Modul 7 dan 8 ini semua sudah mengerjakan. Oke, kita bahas ya. Ini bagus banget. Paling minimal 6 ya. Soalnya ada berapa kemarin? Ada 15 tabelnya ya. Oke, saya mulai dari nomor 1. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau bingung boleh langsung ditanyain aja dalam penjelasan saya. Kalau ada yang bingung ya, langsung ditanyakan. Nanti saya akan menjelaskan agak mendalam di bagian ini, utamanya ini nilai moral ya, ini yang banyak yang keliru nih kan. Ini juga nih. Oke, yang pertama, demokrasi ialah sebuah kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya keraton. Kratos atau keraton yang artinya pemerintahan ya, kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi. Ini ada 4 yang keliru. Kemarin dibahas juga ya oleh Bapak Ibu. Di LK juga Bapak Ibu ada nulis kok tentang demos dan kratos. Makanya saya tulis masih ada 4 yang keliru. Kemudian ada di modul ya halaman 7.3. Kemudian nomor 2. Secara sederhana, demokrasi itu menjunjung 3 nilai utama. Ini juga ada di modul 7.4, yaitu constitution atau pelembagaan, kemudian kebebasan atau freedom, dan equality atau persamaan. Ini benar ya, ada 3 ini juga sering keluar. Pelembagaan, kebebasan atau freedom, dan persamaan. Kemudian nomor 3 ini Gandalf dan Finn juga banyak di highlight oleh Bapak Ibu dalam Al-Ghani. Menurut Gandalf dan Finn, demokrasi merupakan satu sistem yang dapat berjalan sendiri. Nah, ini kan padahal Gandalf dan Finn itu bilang democration doesn't teach does not teach itself, tidak bisa berjalan sendiri. Maka ini mayoritas sudah menjawab salah ya, betul ya. Gimana maksudnya? Demokrasi itu perlu suprastruktur, perlu infrastruktur. Demokrasi itu yang menjalankan adalah tidak hanya pemerintah, tapi juga harus ada rakyat atau yang diperintah. Tidak hanya yang diperintah, tapi juga harus ada pemerintah. Jadi memang kalau kita mau disebut demokrasi, ada kesatu paduan antar dua. Minimal itu, pemerintah dan yang diperintah. Kemudian nanti ada kesatu paduan antara pengusaha dengan penguasa. Makanya ada kritik ya, kalau misalkan pengusaha itu jadi penguasa, itu ya sulit mau disebut demokrasi, kira-kira gitu. Atau penguasa menjadi pengusaha ya agak sulit. Karena mestinya dua hal ini itu berkolaborasi, bukan diambil oleh satu orang, begitu Bapak Ibu. Dalam konsepnya gitu. Tapi sekarang tuh banyak banget pengusaha yang tertarik ke bidang politik kan, sehingga kemudian nanti jadi pemerintah juga kan gitu.
Karena mungkin dapat memperlancar usahanya atau memperbesar bahkan usahanya dan seterusnya. Nah, maka ini jadi pertanyaan besar ya, suatu saat mungkin Indonesia akan dipimpin oleh pengusaha plus dia menjadi penguasa. Nah, makanya konflik of interest-nya nanti tinggi. Makanya di situ mesti nilai demokrasinya menjadi kecil atau tidak bagus gitu, kalau penguasa merangkap sebagai pengusaha. Oke, kemudian nomor 4. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah. Nah, ini juga sering banget keluar. Nah, ini masih ada satu yang keliru, yang disayangkan. Saya selalu bilang, pokoknya yang ada kaitannya dengan PKN itu selalu multi atau jamak atau lebih dari satu. Jarang sekali yang mono gitu. Jadi mesti multidimensi atau interdisiplin dan seterusnya. Jadi diingat itu aja, Bapak. Kalau lupa diingat itu aja. Itu biasanya sifatnya mesti multidimensi, interdisiplin dan seterusnya. Kemudian demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik. Nah, ini salah, Bapak Ibu. Ini siapa coba yang menjawab benar dan pengen membela diri, monggo silakan. Siapa tahu jawabannya akademis gitu, sehingga mungkin bisa saya ganti aja kuncinya kalau memang jawaban Bapak Ibu bisa diterima kita secara akademis. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Yang merasa menjawab benar dan mau membela diri, silakan. Saya silakan kalau ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti nerima ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu tahu, sebetulnya ini tidak hanya perkara demokrasi saja, tapi ya semua pernyataan lah, Bu, secara akademis Bapak Ibu harus memahami kalau pernyataan itu terlalu umum itu tidak bisa kita benarkan. Ya, pernyataan akademis ya, nanti beda, saya nggak tahu, saya lupa. Dulu saya pernah menerangkan 4 tingkatan, paling nggak 4 tingkatan pemikiran. Itu ada religion atau agama, kemudian filosofi, kemudian science, dan kemudian common sense atau pengetahuan umum. Nah, paling nggak yang kita bahas itu selalu science atau ilmu pengetahuan. Nah, di dalam konteks itu atau akademis sebutannya, kita nggak bisa membenarkan pernyataan yang sangat umum seperti ini. Kenapa? Karena selalu ada counternya atau pasti bisa dikonter. Karena kalau ini sudah kita benarkan, maka nanti jadi teori. Dan kalau teori itu mestinya benar gitu. Karena kalau keliru, maka ada teori baru nanti. Nah, kalau misalkan belum stagnan kebenarannya, maka nggak bisa kita bilang benar. Misalnya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang ada di dunia. Nah, ini kan umum banget. Padahal tidak semua negara menggunakan demokrasi. Tidak semua negara yang menggunakan demokrasi itu rakyatnya puas. Jadi indikator terbaik itu apa kan gitu. Nah, ini kan sangat umum. Kalau khusus itu boleh. Misalkan demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang ada di Indonesia. Boleh nggak? Boleh aja. Berarti kan khusus Indonesia. Sama halnya kayak misalnya Bapak Ibu nanti mau bilang tentang disiplin berpengaruh kepada prestasi belajar siswa. Gitu aja misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau riset ya, kalau perihal riset ya, maksudnya pada saat baru mau melakukan penelitian, mesti dia harus jelas lokasinya di mana, kapan waktu penelitiannya, subjek, objek, dan seterusnya itu jelas. Jadi mesti kekhususannya atau kekhasannya ada. Kita nggak bisa tiba-tiba nanti menyimpulkan untuk semua siswa. Karena belum tentu di SD 1 berhasil dan di SD 2 berhasil. Misalkan menerapkan kedisiplinan atau menerapkan model pembelajaran X.
belum tentu di sekolah A berhasil. Bisa jadi di sekolah B gagal dan seterusnya. Maka ini bisa di counter, misalkan apa ya terbaik, kita udah Indonesia udah terbaik tapi tetap aja kayak gini, masih banyak masalah. Apakah ini yang disebut terbaik? Nah, misalnya gitu. Atau Bapak Ibu bisa cek Brunei Darussalam, itu nggak demokratis, tapi dia bagus kesejahteraan rakyatnya. Oke ya, ini penjelasan saya. Mungkin sudah beberapa kali juga saya sampaikan. Nah, kemudian ini untuk nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, saya kira saya perlu bantuan papan tulis atau PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat sekilas ini. Nilai merupakan patokan seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Ini benar. Nilai merupakan pengusiran dari moral. Ini salah. Nanti saya terangkan supaya Bapak Ibu tahu betul bedanya nilai dan moral itu apa. Karena guru PPKN nanti kan itu. Atau guru SD. Itu kan harus menguasai bidang PKN. Kemudian pada prinsipnya moral merupakan sesuatu yang abstrak. Apa betul? Sampai ini ya. Pada dasarnya norma merupakan seperangkat peraturan. Oke, saya copy paste. Saya buka PPT dulu, PPT yang kosong aja Bapak ya. Supaya jelas betul perbedaannya di mana. Karena kita selalu ya, bahkan sering banget kita bilang tentang nilai-nilai, tentang moral, bahkan moral kita ngomong terus. Tapi kadang kita nggak bisa membedakan dua hal ini, sehingga saya bikin di sini tentang di modul 78 ini supaya meyakinkan betul bahwa Bapak Ibu pernah mempelajari atau paling nggak nanti tahu perbedaan utamanya apa. Oke, ini. Share. Ini sudah terlihat PowerPoint-nya Bapak Ibu? Sudah. Baik. Udah, Bang. Oke, ini saya copy di sini ya, nomor 6. Nilai merupakan patokan seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat. Ini benar. Bapak Ibu bisa cek juga ada di modul 8 PD 4. Jadi nilai, kita pegang dulu nilai. Nilai itu yang dimaksud nilai di sini itu values, supaya kita nggak bingung. Karena bukan mark. Kalau mark itu nilai UAS, nilai UTS itu mark. Nah, nilai yang dimaksud di sini adalah dari kata values, yang mana isinya memang kebaikan atau sesuatu yang baik. Biasanya dicirikan dengan awalan ke, diakhiri dengan akhiran an. Contohnya kepatuhan. Berarti nilai-nilai tentang patuh. Oke ya. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya supaya nyambung. Kemudian nilai merupakan perwujudan dari moral. Nah, ini salah, keliru. Ini kelirunya hanya terbalik. Jadi supaya Bapak Ibu paham betul. Yang betul apa? Moral merupakan perwujudan dari nilai. Jadi kebaliknya hanya di sini Bapak Ibu. Mestinya nilai dulu ada, baru kemudian ada moral. Karena moral di sini itu lebih cenderung bisa kita artikan sebagai sebuah perilaku. Sehingga moral ini tidak abstrak. Nah, ini kan nomor 8 kan, banyak banget juga yang salah. Banyak yang keliru. Pada dasarnya
moral merupakan sesuatu yang abstrak, ini salah. Karena moral ini konkret. Oke, kita pelan-pelan di sini supaya paham itu. Saya ulangi, nilai adalah sesuatu yang abstrak. Tidak bisa kita lihat, yang tahu ya, yang kemudian nanti melakukan. Atau yang tahu itu diri kita sendiri, gampangnya gitu. Sedangkan moral adalah sesuatu yang sudah bisa diketahui oleh orang lain. Nanti di sini kita bisa membedah beberapa pengertian bahkan. Beberapa konsep. Saya contohkan tadi ya. Nilainya adalah kepatuhan. Berarti nilai-nilai tentang patuh. Moralnya, contohnya misalkan. Kalau kita sedang berkendara, naik motor atau naik mobil, kemudian ada lampu merah, lampunya merah, kemudian kita berhenti, kita stop. Nah, itu moralnya. Jadi kita bisa lihat nggak nilainya? Belum tentu, karena kita nggak tahu nilai apa yang digunakan oleh orang pada saat dia berhenti di lampu merah. Bisa jadi nilai kepatuhan, bisa jadi nilai ketakutan karena ada polisi. Oke ya. Jadi gini Bapak Ibu, moralnya bisa jadi sama. Oke ya. Tapi nilainya bisa jadi beda. Sekali lagi tadi saya bilang, nilai itu selalu baik. Jadi konsep buruk adalah sesuatu yang tidak sama dengan, atau kalau ada yang tidak sesuai dengan nilai, itu konsep buruk. Jadi sebetulnya konsep yang kita ketahui itu konsep tentang baik. Nah, makanya kemudian jadi patokan kan gitu ya. Jadi bahasanya kan patokan. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan patokan itu, maka kita bilang, oh dia buruk gitu. Oh itu buruk. Itu tidak baik. Oke, saya contohkan supaya terang, supaya lebih jelas lagi, Bu. Karena saya tadi bilang ya, nilai itu mesti baik. Misal gini, misalnya saya itu punya usaha travel umroh misalkan. Misal ini contoh aja, mungkin keren juga. Nanti kalau ada mahasiswa IPK-nya 4, hadiahnya umroh kan bagus. Tapi ini contoh aja. Nah, karena saya punya travel umroh, maka saya akan mencoba untuk menarik customer atau calon customer kan gitu. Nah, langkah yang saya lakukan adalah setiap Jumat saya akan melakukan sedekah. Kemudian saya akan transfer sedekah itu entah ke lembaga tertentu atau kemana dan sebagainya. Kemudian saya akan screenshot dan saya akan post di media sosial travel saya. Misalkan di Instagram atau di TikTok atau dimanapun. Saya akan bikin caption. Dear customer atau calon customer, siapapun yang pakai jasa travel umroh saya, maka secara tidak langsung Anda juga akan bersedekah. Nah, kalau seperti ini, jadi moralnya kan saya bersedekah. Tapi nilai yang saya gunakan adalah nilai keuntungan. Karena untuk promosi, bukan nilai ketaatan sebagai seorang Islam yang saya bersedekah ya sedekah aja. Oke ya, jadi kita harus paham konsep ini. Kenapa? Karena nilai yang kita yakini kemudian kita gunakan sampai menjadi sebuah perilaku atau sampai muncul ke dalam sebuah action atau perilaku, itulah yang kemudian disebut sebagai niat. Jadi niat, kita kan sering banget itu niatnya apa? Itu kan gitu pertanyaannya. Niat adalah korelasi antara nilai yang digunakan dengan perilaku yang muncul. Itu niat. Secara akademis, di dalam PKN, niat itu sesuatu yang nilai-nilai yang kita yakini dan kita wujudkan ke dalam sebuah perilaku atau dalam sebuah moral. Itulah niat. Nah, maka abstraknya kan kita selalu bilang, kita nggak tahu itu niatnya apa kan gitu. Makanya abstrak kan gitu. Yang tahu siapa ya orang itu dan Tuhan kan gitu. Tapi kalau moral kita bisa tahu. Kita bisa lihat orang
sholat. Karena karena sholat adalah moral. Tapi kita nggak tahu niatnya apa. Nah, kita nggak tahu nilainya apa. Apakah ketaatan, ataukah karena kebersamaan. Karena ya, semuanya sholat ikut sholat gitu. Apa itu jelek, Pak? Bagi agama jelek. Bagi dunia akademis ya kebersamaan tetap nilai yang baik gitu kan. Makanya saya tadi bilang nilai itu selalu baik. Sebab itu menjadi patokan. Nah, sedekah itu nilai atau moral? Sedekah itu sudah moral kalau Bapak Ibu sudah transfer. Lah kan nggak ada yang tahu, nggak bisa dilihat. Loh, sudah action. Saya perjelas. Jadi kalau sudah ada action, itu adalah moral atau perilaku. Oke ya. Kalau belum, maka itu baru nilai, baru niat. Nah, ini tolong dibedakan betul di sini supaya Bapak Ibu paham betul. Kemudian nomor 9. Pada prinsipnya, jadi setelah ada ini, nanti kita baru bisa bicara karakter dan seterusnya dulu setelah tahu ini. Mohon maaf, saya konfirmasi. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih. Masih. Oke, saya kira. Nggih, Karena Masih, karena Pak. saya lihat. Baik. Saya lihat gambarnya kok nge-freeze, takutnya suara saya juga nge-freeze. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 9. Pada dasarnya norma merupakan seperangkat peraturan. Nah, setelah kita tahu nilai, kemudian kita tahu moral, maka kemudian kita perlu tahu apa itu norma. Norma ini di sini memang peraturan. Sehingga norma itu mengandung sanksi. Ya. Ada berapa norma Bapak Ibu di Indonesia paling enggak? Ada 4. Jadi gini. Kan pertanyaan utama kita sebetulnya kan how to be atau how to make sebagai seorang guru ya. How to make a smart and good citizen. Nah, sebelum membuat itu kan mestinya sudah menjadi dulu. Mestinya kan gitu ya. Bagusnya memang gitu. Walaupun ya enggak juga enggak apa-apa. How to be a smart and good citizen. Kuncinya di sini. Kuncinya di norma. Kita itu disebut sebagai warga negara yang baik dan cerdas kalau setiap harinya kita itu tidak melanggar 4 norma. Ada norma apa aja? Ada norma kesusilaan, ada norma agama, kemudian ada norma hukum, kemudian ada norma kesopanan. Kan gitu ya. Ada 4 ini. Paling enggak 4 ini. Kesusilaan, agama, hukum, kesopanan. Ini mestinya kita udah hafal juga. Nah, problemnya adalah sesekali kita itu melanggar salah satu norma ini, tapi tidak melanggar norma yang lain. Lantas gimana? Apakah kita tetap disebut sebagai good citizen atau enggak? Nah, menurut konsep ini enggak. Jadi kita tuh harus tidak melanggar 4 norma ini. Nah, ini yang repot Bapak Ibu. Misal ya, contoh. Saya contohkan sebuah perilaku misalkan yang melanggar norma agama tapi tidak melanggar norma hukum gitu misalnya. Jadi norma agama itu melanggar, norma hukumnya enggak. Misal, orang Indonesia beragama Islam, terus dia tidak sholat. Nah, maka dia melanggar norma agama. Oke ya. Tapi dia nggak melanggar norma hukum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena KTP-nya sudah Islam, jadi ya sudah. Dia itu sudah memenuhi hukum tentang berkeyakinan atau berkepercayaan atau sila 1 di Indonesia. Sehingga polisi tidak bisa menangkap orang Islam yang tidak sholat. Karena polisi itu penegakannya norma hukum. Nah, orang seperti ini good citizen atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena melanggar salah satu norma. Ini kan contoh melanggar agama. Orang Kristen atau Katolik tidak mau beribadah ke gereja, misalnya gitu. Atau tidak mau menjalankan syariat-syariat agamanya. Nah, maka dia melanggar norma agama. Sanksinya pun
sanksi agama kan gitu kan. Atau kita mengenal konsep dosa dan seterusnya misalnya. Tapi dia nggak melanggar norma hukum selama di Indonesia itu dia mengaku beragama. Nah sekarang kalau sebaliknya, mungkin nggak? Kan kalau ini kan mungkin ya, mungkin kemungkinan banyak kita melanggar norma agama tapi kita tuh nggak mau melanggar norma hukum. Sekarang ada nggak sih yang sebuah moral atau perilaku yang mana kita itu melanggar hukum tapi agama membolehkan atau tidak melanggar agama? Ada nggak yang bisa mencontohkan? Karena ini agak rumit. Jadi kalau ditanya gitu gimana? Kalau ada orang yang dia itu melanggar norma hukum, tapi agamanya malah membolehkan kok, gimana tuh? Ada yang bisa mencontohkan? Ibu? Kayak poligami gitu nih Pak. Contohnya langsung sekali. Siapa ini Ibu? Rubiatun Pak. Guru Biatun, baik. Ya terima kasih Bu contohnya. Ya betul, ini betul sekali dan ini bisa untuk contoh ya. Oke, tapi ini khusus ya, makanya saya perlu terangkan nih poligami. Oke, boleh nggak sih poligami itu kan gitu. Nah, secara agama, ini contohnya bagus banget ini poligami. Dan ini juga terkhusus ya. Ini untuk contoh karena warga negara itu nanti terklasifikasi memang. Terklasifikasi sebagai profesinya, sebagai status sosialnya, sebagai macam-macam gitu ya. Nah, bagus Bu Rubiatun memberikan contoh. Ada moral atau perilaku yaitu menikah lebih dari satu bagi laki-laki. Kemudian untuk agama Islam itu boleh kan itu 1, 2, 3 atau 4 kan gitu kan ya. 4, nggak boleh lebih dari itu dalam satu waktu. Nah, norma agama itu membolehkan, tapi norma hukum nggak boleh. Tapi saya garis bawahi Bu ya, tidak boleh bagi ASN khususnya PNS. Nah ASN kan nanti ada PNS, non PNS. Jadi untuk PNS memang 1 atau yang diakui hanya 1. Kabarnya akan ada revisi, boleh kalau atasannya menyetujui. Nah kalau atasnya perempuan biasanya nggak menyetujui, jadi nanti tergantung atasannya juga. Nah tapi sejauh ini peraturannya memang masih yang lama bahwa 1 gitu ya. Jadi istri itu ya istri sah pertama. Itu untuk PNS. Maka kalau PNS kok istrinya 2, Bapak Ibu. Nah, berarti dia melanggar norma hukum tentang undang-undang PNS kan gitu. Maka dia bukan good citizen. Padahal PNS kok good citizen. Makanya kan dia harus nurut. Nah, tapi yang diatur nggak hanya laki-laki. Mohon maaf nih saya terangkan sekalian. Yang diatur juga perempuan. Jadi PNS itu tidak boleh mempunyai istri lebih dari 1 untuk yang laki-laki dan tidak boleh menjadi istri kedua bagi yang perempuan. Oke ya. Jadi istilah kerennya PNS sekarang itu nggak boleh jadi pelakor karena nggak boleh jadi yang kedua. Jadi harus istri pertama yang perempuan. Jadi ini supaya keadilan gender ya, karena dari dulu yang terkenal itu yang diatur cuma laki-laki. Padahal yang perempuan diatur nggak boleh menjadi istri kedua, itu yang perempuan. Sehingga kalau mau menikah ya harus menjadi yang pertama. Ya, nah lantas gimana kalau kayak gini solusinya? Nah, sebagai smart and good citizen kan kita mengejar itu, maka kita harus memilih yang agama boleh. Agama kan boleh nih ya, 1, 2, 3, 4. Yang hukum juga boleh. Kita terapkan rumus matematika dasar namanya irisan. Agama hukum boleh berapa? 1. Ya udah, maka kita harus milih 1. Nah, jadi kita selama di dunia, selama juga di akhirat. Kira-kira begitu konsep smart and good citizen. Jadi selama ada irisannya, itu ada solusinya Bapak Ibu. Misal ada yang bilang, wah ini melarang memperhambat atau tidak. Berarti nanti hukum Indonesia nggak bisa dong Pak, nggak sesuai dengan agama Islam. Dan sesuai Islam boleh kan 1, negara boleh 1, kecuali ya seorang PNS nggak boleh menikah, nah itu repot, nggak bisa itu, karena nggak ada irisannya, jadi nggak ada 0. Lah,
Kalau saya mau menikah lebih dari satu, gimana saya laki-laki mau menikah 3 gitu gimana? Ya udah nggak usah jadi PNS, jadi pengusaha aja. Nanti akan melekat juga hukum-hukum di pengusaha. Gitu. Jadi gitu aja untuk menjadi smart and good citizen. Maka setiap citizen itu unik, setiap citizen itu punya kewajiban dan hak yang berbeda-beda. Orang nggak punya mobil ya nggak usah bayar pajak mobil kan gitu kan. Orang nggak punya motor ya nggak usah bayar pajak motor. Kalau punya ya bayar pajak motor kan gitu kan. Jadi memang beda-beda, nggak bisa kita sama. Nah, sekali lagi tadi solusinya, kita pakai rumus matematika dasar namanya irisan, kita cari sesuatu yang di sini boleh, di sini juga boleh. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi karena norma ini sering banget kita salah satu melanggar, salah satu enggak, dan seterusnya. Kalau tidak ada dua-duanya, maka akan dibikin norma hukum yang baru. Mestinya begitu. Jadi clue-nya begitu. Makanya hukum itu kan sesuatu yang bentur dan membentur, berkembang terus seperti kemarin yang kita sudah pelajari kan. Sehingga kalau nggak sesuai ya udah direvisi hukum. Nah, kalau agama itu cenderung sudah, kalau agama saya, agama Islam itu ya udah nggak ada revisi. Yang ada perbaruan ya kesepakatan ulama gitu kan. Kalau untuk Quran dan hadis ya sudah itu, sudah jelas, sudah clear kan gitu. Nah, agama lain ya masing-masing. Agama lain masing-masing. Sesuai keyakinannya masing-masing. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, harapan saya adalah Bapak Ibu paham betul tentang nilai moral norma. Karena setelah ini baru kita bisa menyimpulkan, setelah kita tahu ya bahwa tadi nilai adalah sesuatu yang baik, kemudian sesuatu yang baik itu diwujudkan dalam sebuah perilaku yang kemudian disebut sebagai moral. Nah, kecenderungan manusia itu melanggar gitu. Makanya ada teori terkenal sekali, power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau kita punya kekuasaan biasanya akan berperilaku korup. Nah, maka kemudian dibuatlah norma. Norma itu untuk apa sih? Untuk menjaga supaya moral kita sebagai manusia itu sesuai dengan nilai-nilai. Gitu. Nah, tadi moral itu konkret, nilai itu abstrak. Makanya Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari, kalau ada anak-anak nakal, itu mesti Bapak Ibu bilangnya anak ini nggak bermoral. Nggak ada yang bilang anak ini nggak bernilai kan gitu. Karena nilai itu bagus banget. Sedangkan yang sudah terlihat, sudah konkret adalah moral. Nah, moral yang sesuai dengan nilai dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama dan konsisten disebut sebagai karakter. Ya. Saya ulangi, moral yang sesuai dengan nilai-nilai kemudian dijaga oleh norma, dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, ini kemudian disebut sebagai karakter. Sehingga karakter itu kata kuncinya Bapak Ibu membutuhkan waktu yang lama. Oke. Jadi nggak bisa karakter itu kita bentuk atau kita bangun dengan cepat. Memang teorinya lama. Ya mungkin soal-soal kuis selanjutnya nanti kita bahas karakter. Nah ini ada unik sekali. Mungkin saya bahas minggu depan aja supaya lebih jelas gitu. Sehingga Bapak Ibu, saya pengen menerangkan kembali karena tinggal 5 menit atau udah mau jam 5. Kalau ada seminar pendidikan karakter, kemudian dia bilang dalam 2 hari atau bahkan setelah ikut seminar itu karakternya akan berubah. Itu jelas tidak tepat gitu. Itu jelas keliru. Karena karakter itu membutuhkan waktu yang lama. Entah setahun, entah 2 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau yang cepat itu motivasi, bukan karakter. Jadi Bapak Ibu ikut seminar nih, misalkan. Terus termotivasi kan. Saya mau ini, mau itu, habis ini saya mau ini, habis ini mau itu, dan seterusnya. Tapi setelah pulang, ya udah kembali lagi kan gitu. Setelah beraktivitas seperti biasa kembali lagi. Karena motivasi itu naik, habis itu turun lagi. Tapi kalau karakter, kalau udah terbentuk, ya udah jadi tuh. Nah, bahasa lainnya adalah watak. Nah, tapi konsep ini Bapak Ibu, jadi ini kan tadi dari mulai nilai ya. Nilai, kemudian diwujudkan ke dalam sebuah perilaku atau moral, dijaga oleh norma-norma. Kalau jadi moral itu disebut sebagai karakter. Nah, teori inilah yang
kemudian menjadi dasar kenapa SD ya. Kenapa elementary school atau SD ini 6 tahun. Ada yang pernah tanya nggak? Kenapa nggak kayak SMP aja 3 tahun gitu. SMA kan 3 tahun. Jadi kan SD 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi biar. Nah jadi SD 6 tahun karena di elementary school itu disitulah pertama kali betul-betul dilakukan penanaman nilai. Jadi bukan di PAUD, bukan. Jadi kita tuh terlalu maju. Di PAUD itu udah luar biasa. Bahkan ada proyek pelajar Pancasila segala. PAUD itu TK termasuk PAUD loh, dalam bahasa kurikulum kita. Kalau kita kan sering orang Indonesia nyebut PAUD itu yang sebelum TK gitu. Padahal itu TK itu ya PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan sebelum SD, itu PAUD. PAUD itu mestinya ya main, itu kurikulumnya itu main memang. Main aja, main, biasa belajar, main, dibiasakan diri belajar. Tapi sekarang udah bisa baca, keren banget sekarang. Tapi efeknya kata Pak Menteri Nadiem itu, efeknya anak nanti jadi trauma belajar. Karena dia dipaksa membaca bisa nggak bisa, tapi nanti kalau udah kelas 3, kelas 4 udah bosen belajar. Sehingga kemudian rasa ingin tahunya dan sebagainya menjadi kurang. Oke, tapi itu di tempat kita udah bagus banget PAUD-nya itu. Udah terstruktur sekali sampai TKA, TKB. Kemudian masuk SD itu rata-rata udah bisa baca. Padahal belum baca juga nggak apa-apa. Tapi sekarang ada seleksinya kan susah banget jadinya kan gitu. Seleksi SD. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Kita memang belum tak jelaskan semua. Karena supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung dengan pernyataan-pernyataan ini. Karena ini mungkin nanti perlu perdebatan dan penjelasannya lebih. Utamanya nih ya, kalau ini kan enggak. Jadi nanti kita baru sampai nomor 9. Nanti saya teruskan minggu depan sambil bahas modul 10 dan 11. Kemudian ada nomor 11 ini ya. Oke, gampang. Nomor 12, nah ini 50-50 nih. Pada prinsipnya watak itu bisa diubah atau enggak, nanti kita bisa perdebatkan minggu depan. Kemudian ini pendidikan karakter Indonesia, bersumber dari Pancasila, iya. Kemudian ini saya jawabannya salah, nanti kita bisa saling berdebat minggu depan. Oke, sampai di sini tadi Bapak Ibu. Sampai di nilai moral norma karakter. Silakan, siapa tahu ada yang mau tanya. Sebelum nanti kita lanjut ke bahas betul tentang watak. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan penjelasannya sudah bisa diterima. Paling enggak itu. Kalau bingung, tolong Bapak Ibu catat dulu paling enggak. Kita masih punya 2 kali pertemuan supaya nanti clear. Karena modul 11-10 itu kita sudah masuk ke pembelajaran, nanti kita bikin tujuan atau mungkin tentang pembelajaran itu kayak apa. Kalau ini kan dari kemarin kita tentang profesional atau substansi. Tapi di 11-12 kita diingatkan kembali tentang substansi PKN. Jadi supaya nggak lepas gitu. Nanti kita bahas ini nomor 10 sampai 15 di pertemuan ke-7 dan bahas modul 9-10. Kemudian terakhir bahas modul 11-12 itu nanti di pertemuan ke-8. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya. Oh ada, silakan. Ya, soal presensi. Saya tadi kan masuknya telat, Pak. Pak siapa ini? Saiful Huda. Oh Pak Saiful, baik Pak. Saya kira nggak masuk Bapak. Pak Saiful ya, saya cek dulu Pak. Saya ulangi ya untuk presensi tadi, barangkali ada yang belum saya klik present. Pak Saiful, oke sudah masuk. Nanti masuk semua ya ini Bapak Ibu ya. Baik. Sudah Pak, sudah saya edit Pak Saiful. Pak, makasih. Ya, sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya ada informasi awal bahwa minggu depan, hari Minggu Senin, itu saya ada kegiatan ke luar kota Bapak Ibu. Sehingga mungkin mudah-mudahan bisa, tapi kalau itu kita
harus mungkin punya schedule. Mungkin kalau diganti saya bisa Selasa sore. Ya, Pak Susanto ya, nanti saya kontak Pak Susanto lagi. Kemungkinan hari Minggu depan saya tidak bisa, sehingga mungkin kita ganti Selasa sore jam 15.30. Nanti saya konfirmasi ke UT, Bapak Ibu. Nanti saya kontak lagi ke Bapak. Pak. Iya. Pak, Iya, maaf, gimana? kami dari sekolah itu udah jam 4. Kalau bisa agak mundur, bisa Jam nggak? jam Iya, 4 ya mulai. biasanya sampai Jam rumah tuh 4. sekitar jam 4:30 atau jam 5. Gimana ya? Nah, Atau habis maghrib gitu gimana, Pak? habis maghrib. Lah Bapak Ibu yang lain gimana? Kalau saya keberatan kalau habis maghrib. Soalnya saya punya anak bayi yang harus saya tidurkan. Jadi kalau habis maghrib, mohon maaf saya tidak bisa. Nah, kalau Minggu, misalkan hari Minggu itu pagi, Bapak Ibu sudah penuh ya? Bisa. Pagi jam Jam 8 udah 8 ada kita kuliah, mulainya. Kita kuliahnya Jam mulainya jam 8 sampai 8. Penuh Pak hari Minggu kuliah. Nanti ada PTM juga di 24. Oh, Jadi sudah Ya, full tatap kalau Minggu. muka full Pak Minggu Pak. ada Iya. tatap muka segala ya. Ya, Jadi jam Iya, Pak. 10 sampai Berarti 12 mungkin itu evaluasi pembelajaran di 24. berarti mungkin Bapak Ibu ya jam 4 gitu kan, nanti yang dari sekolah baru selesai bisa menyusul tidak apa-apa, atau bisa ikut gitu kan sambil mendengarkan dulu, kemudian nanti baru bisa menyesuaikan fokus gitu aja. Nanti kita sekitar jam 4 sampai jam 6 kurang 4 atau mungkin setengah 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Karena memang biasanya range kita ya biasanya kita maksimal sampai jam 18 Bapak Ibu. Walaupun ganti tetap maksimal sampai 18. Kalau paling pagi saya pernah jam 6, mulai jam 6, Pak, jam 6 aja. Paling Jam pagi 6, pernah Pak. jam 6 pagi. Nah, tapi biasanya maksimal memang sampai jam 18. Kita kesepakatnya biasanya gitu biar nggak di malam hari ya. Walaupun saya paham Bapak Ibu setelah pandemi sudah terbiasa malam hari ada rapat lah, ada apa dan sebagainya, karena udah kayak kerja terus gitu kan ya. Tapi ya kita sampai jam 6 aja biar kayak biasanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu informasi untuk pertemuan ke-7. Terima kasih atas atensi kemudian kerjasamanya. Mudah-mudahan saya tetap menunggu atau saya tetap membuka pertanyaan atau daya kritis Bapak Ibu saat mempelajari PKN Pancasila. Kita masih punya 2 pertemuan. Silakan kalau punya pertanyaan kritis tanyakan aja. Kalau bingung tentang apa gitu, yang ada kaitannya dengan PKN Pancasila, monggo ditanyakan, akan saya langsung bahas. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan untuk tutorial hari ini. Selamat istirahat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk kuis 4 nanti baru saya rilis ya, untuk setelah besok saya bahas. Untuk kuis 3 sebenarnya saya sudah rilis, mungkin bisa cek di spam ya. Atau nanti saya cek ulang untuk rilis ulang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya izin live ya. Terima kasih, Pak.